Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana dari Robi dalam tayangan kisah-kisah teladan. Pada kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Syekh Muhammad Suhnun, seorang ulama besar dan merupakan waliullah yang memiliki sifat wara' dan zuhud dan keilmuan yang sangat luas dan memiliki karomah yang banyak dan nyata. Kisah ini diceritakan oleh Abu Ya Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, seorang ulama besar yang ada di kota Mekah. Dan kisah ini dikukuhkan oleh murid-murid beliau dan sampailah kisah ini kepada sahabat Jundu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Syekh Muhammad Suhnun, beliau adalah seorang ahli fikih yang bermazhab Maliki. Beliau memiliki sifat wara' dan zuhud. Keilmuannya tidak diragukan lagi, dan bahkan memiliki keilmuan yang sangat luas dan karangan kitabnya sangat banyak. Dan selain itu, memiliki karomah yang banyak dan nyata. Dan karomah yang paling banyak dikenal orang adalah beliau bisa mengobati berbagai macam penyakit dengan metode yang sangat unik. Pada suatu kisah, banyak orang-orang yang datang kepada Syekh Muhammad Suhnun ini. Dan banyak orang yang menderita penyakit dan datang kepada beliau, dan banyak juga yang sembuh. Metodenya sangat unik. Jadi ketika pasien-pasien pada datang atau orang-orang yang ingin berobat kepada Syekh Muhammad Suhnun itu, Syekh Muhammad Suhnun cukup menulis huruf nun pada selembar kertas. Kemudian lembaran kertas yang ditulis huruf nun itu dicelupkan ke dalam air. Kemudian orang yang sakit itu disuruh minum. Pada saat itu orang yang sakit sembuh dalam sekejap, langsung sembuh. Setelah minum langsung sembuh. Dan uniknya lagi, semua penyakit diobatin dengan cara yang sama. Ditulis nun, dicelupin air, kemudian dikasih suruh minum. Semua penyakit. Dan alhamdulillahnya, dan merupakan karomah yang Allah berikan kepada Syekh Muhammad Suhnun ini, semua yang datang berobat kepada Syekh Muhammad Suhnun itu sembuh. Luar biasa. Karena metodenya yang sangat mudah, ini gampang ditiru jadinya. Sehingga orang-orang terdekat daripada Syekh Muhammad Suhnun sebenarnya tahu, cuman begitu doang. Sehingga murid-murid beliau pun juga melihat cara mengobati pasien itu dengan menulis huruf nun. Singkat cerita, Syekh Muhammad Suhnun ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ini, murid-murid yang ikut bersama Syekh Muhammad Suhnun ketika dulu masih hidup, mencoba mempraktekkan apa yang pernah dilakukan oleh gurunya. Yaitu ketika ada orang sakit, di-handle sendiri. Kemudian dipraktekin tuh, persis sama yang digunakan oleh gurunya itu Syekh Muhammad Suhnun. Ditulis huruf nun di dalam kertas, kemudian dicelupin ke dalam air. Setelah dicelupin ke dalam air, dikasih minum. Semua digituin. Karena melihat dari gurunya itu mudah, cuman tulis huruf nun doang. Kemudian orang-orang yang telah berobat kepada murid Syekh Muhammad Suhnun ini pada protes, pada komplain. Kenapa? Karena bukannya sembuh malah makin parah penyakitnya. Luar biasa. Nah, yang ngadu tuh banyak, nggak satu orang doang. Wah, puyeng nih muridnya. Alhasil, ya udah diterima aja, diomelin, diapain dan lain-lain. Dia cuma diam dan terima kenyataan. Kemudian muridnya Syekh Muhammad Suhnun ini tidur di malam hari. Kemudian ini murid yang mencoba mempraktekkan apa yang dikerjakan oleh gurunya ini, maksudnya murid yang coba menggantikan gurunya itu, mimpi didatangi oleh orang yang tidak kelihatan, yang samar, hanya suaranya doang terdengar. Kemudian orang ini berkata kepada murid Syekh Muhammad Suhnun ini, hazin nun, fa'ainah suhnun. Yang artinya adalah, apa yang kamu tulis itu benar huruf nun, tapi mana suhnunnya? Maksudnya, kamu tidak sama dengan suhnun. Jadi, apapun yang dikerjakan oleh orang-orang soleh, orang alim soleh, itu belum tentu kita bisa melakukannya juga, walaupun mudah untuk diikutin. Beda keramatnya, beda makomnya. Begitulah kisah yang luar biasa daripada Al-Imam Syekh Muhammad Suhnun ini. Dikisahkan juga oleh Abu Ya Muhammad al-Maliki bahwasanya Al-Imam Syekh Muhammad Suhnun ini memiliki karomah yang luar biasa. Pada suatu saat, Syekh Muhammad Suhnun ini sedang menulis kitab. Dan ruangannya itu banyak kitab. Banyak kitab. Zaman dulu kan tintanya itu nggak kayak sekarang pulpen. Zaman dulu tuh tintanya ya tinta bener, tulis ya. Karena beliau juga pengarang kitab dan pada saat di ruangannya itu banyak buku-buku sehingga dia tidak mampu untuk berdiri, maksudnya nggak berani melangkahin kitab-kitab sebagai rujukan dia.
literatur dan semua ada macam-macam, tumpukan kitab banyak. Singkat cerita, Syekh Muhammad Suhnun ini kehabisan tinta, tapi jarak tintanya itu sangat jauh dari tempat dia duduk di sini. Kemudian di ruangan itu nggak ada orang sama sekali, hanya Syekh Muhammad Suhnun aja. Beliau bingung dan lain-lain. Tanpa pusing-pusing dan tanpa mengangkat badannya dan tanpa bergerak, Syekh Muhammad Suhnun ini cukup mengulurkan tangannya. Padahal jarak tintanya itu sangat jauh. Tangannya ini seolah-olah memanjang. Tangannya memanjang, seperti kayak film Fantastic Four tuh, yang tangannya panjang. Jadi ulama kita udah ada. Harus kita bangga itu. Sebelum Fantastic Four, ulama kita udah mendapatkan karomah yang segitu hebatnya. Dia ngambil tinta, tangannya bisa manjang. Masya Allah, itulah karomah yang Allah berikan kepada para kekasihnya. Pasti sahabat Jundu Channel tahu film-film yang seperti Fantastic Four, Marvel, X-Men, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi itu semua rekayasa, itu semua settingan, itu semua buatan, nggak asli. Tapi ulama kita, orang alim soleh kita, orang-orang waliullah, itu real, nyata, semua atas karomah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita bangga sebagai Islam, kita bangga nih sebagai umatnya Rasulullah SAW. Masya Allah, umatnya aja bisa mendapatkan karomah sebegitu hebat, apalagi Nabi Muhammad SAW. Dari kisah Syekh Muhammad Suhnun yang mengobati dengan huruf nun, itu bukan sembarangan, bukan karena tulisan dan lain-lain, tapi magom keramatnya beliau yang menjadikan keberkahan apa yang dikerjakan menjadi kesembuhan, menjadi wasilah buat kesembuhan orang-orang yang berobat. Itunya luar biasa. Seandainya Syekh Muhammad Suhnun menulis apapun sebagai wasilah, ya bisa terjadi. Dia bisa menyembuhkan orang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keramatnya, karena magom karomahnya. Begitu juga kita. Dulu Anda pernah ceritain sama Abah Ane tuh, orang alim soleh, bahkan ketika lagi banjir bandang, ada kiai orang soleh tuh, dia cukup nebang daun pisang, ditaruh di air, kemudian dinaikin, itu bisa ngambang. Cuman baca Bismillahirrahmanirrahim, naik. Kemudian muridnya dicobain baca Bismillah sampai 100 kali, 1000 kali, tetap tenggelam di atas daun pisang. Jadi bukan bacaannya, jadi siapa yang membaca. Makanya kualitas seseorang itulah yang menjadi wasilah seseorang hingga mendapatkan karomah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena bacaannya. Udah berapa banyak amalan yang kita dapatkan dari orang-orang soleh, tapi kita nggak mampu tuh. Nih, amalan nih bisa mendatangkan rezeki. Nih, amalan nih bisa apa itu? Bisa terbang. Nih, amalan nih bisa kebal dan lain-lain. Ya tetap aja siapa yang baca dulu. Makanya kualitas seseorang itulah yang ditentukan. Apapun bacaannya ya nggak guna kalau yang bacanya itu tidak menjaga apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ini punya magom masing-masing. Apapun yang kita lakukan, ibadah kita, amalan kita, semua tuh menjadi ukuran kualitas kita semua. Makanya ketika ada bacaan lagi nih bacaannya untuk apa? Untuk musir jin, musir setan. Tetap, walaupun kita baca sampai 1000 kali, sampai 100.000 kali, sampai banyak gak terbatas, tetap setan tuh gak pergi. Jangan ada joget depan kita. Tapi kalau orang soleh, orang alim soleh, belum juga dia ngomong itu setan jin pada kabur. Karena apa? Kualitas seseorang itu. Kadang cuma baca doang nih, baca Bismillahirrahmanirrahim, yang kesurupan bisa sembuh. Gak pakai macam-macam, gak pakai goyang-goyang tangan dan lain-lain. Itulah yang kita kerjakan, ini adalah kualitas kita. Ya, magom kita. Kita pelihara nih. Mulai dari sekarang kita pelihara, kita jaga, kita perbanyak sholawat, kita datang ke pengajian, kita banyakin sholat malam dan lain-lain, baca Quran. Itu memperbagus kualitas kita dalam pandang agama. Yang Allah lihat di sisi kita adalah bukan zahirnya, bukan badan kita, tapi hati kita. Bersihin semua dan lain-lain, sehingga kita memiliki kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikisahkan Syekh Muhammad Suhnun ini. Pertanyaan adalah, apakah kita semua bisa seperti Syekh Muhammad Suhnun? Jawabannya adalah bisa. Dan kita ngaca juga. Udah sampai mana ibadah kita? Udah sampai mana amalan-amalan yang kita kerjakan? Udah sejauh mana ketakwaan kita? Kadar ketakwaan kita, keimanan kita, ilmu kita, dan lain-lain. Kita ngaca di sini. Jangan apa-apa kita pengen kasab, apa-apa kita pengen magom kita kayak wali. Ngaku-ngaku wali, wah luar biasa nih. Jangan ya. Nggak. Bisa ini, bisa itu. Enggak.
Mudah-mudahan kisah Al-Imam Syekh Muhammad Suhnun ini bermanfaat buat sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Dan mohon bantuannya untuk like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan terbarunya. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.